Wah, kamu Kincuan berani ya mencuri jade Sili. Kincuan, apa kamu sudah gila miskin? Mencuri sampai ke Sili. Kalau suka jade bisa beli sendiri. Bahkan aku bisa kasih. Kenapa harus mencuri? Ini kan melanggar hukum. Ini memang barangku. Kamu sudah 5 tahun menikah, berapa harta yang kamu punya? Apa aku tidak tahu? Kamu tahu nggak jade ini? Harganya berapa? Minimal puluhan juta. Benar-benar orang jahat. Sudah cukup, dia ayahku. Cheng mencuri itu tidak baik. Kamu salah tuduh Paman Kia. Iya Cheng, jangan sampai kamu belajar dari ayahmu. Ayah miskin dan jahat, aku nggak mau belajar darinya. Mencuri di depan anak. Kamu masih pantas jadi ayah. Aku bilang sekali lagi. Ini bukan aku yang mencuri. Ini pusaka keluargaku. Orang jahat mana ada pusaka? Mencuri masih ngotot, pantas dipukul. Tongli, cepat simpan jade ini. Meskipun aku biasa koleksi jade, tapi ini bukan milikku. Apa bukan milikmu? Aku lihat jade ini sangat berharga. Kincuan sepertinya nggak mampu beli. Jadi aku curiga dia yang mencuri. Ah, itu punya siapa? Aku bilang ini jadeku. Di atasnya ada tulisan Kin. Ternyata ada Kin, ambil. Siapa yang mau barang jelekmu? Aku lihat dia lihat aku. Pakai jam tangan jutaan jadi iri. Jadi pakai barang palsu buat gengsi. Kincuan, meskipun kamu iri sama Sili, nggak boleh pakai barang palsu buat gengsi. Benar-benar suka pamer. Lain kali jangan lakukan hal memalukan lagi. Lin Sueyan, kamu begitu memikirkan aku. Apa aku salah? Orang jahat paling ingin dipenuhi, bukan keinginan pamer. Iya, aku suka pamer. Kalau begitu, aku juga tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Lin Sueyan, mari kita bercerai. Apa katamu? Aku tidak salah dengarkan? Adikku si penjilat nomor 1. Kamu berani bilang cerai? Ayah benar-benar kekanak-kanakan, nanti pasti balik lagi. Minta maaf sama mama. Kincuan, kamu tahu nggak apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Perkawinan tanpa cinta seperti penjara. Aku sudah muak. Tidak ada cinta, tidak ada aku. Kamu bisa tinggal di villa besar. Kamu bisa di rumah tanpa perlu bekerja, Kincuan. Siapa yang kasih kamu hak untuk bilang tidak cinta sama aku? Lin Sueyan, kamu sebagai istriku. Nonton matahari terbit sama mantan. Makan malam romantis. Hampir 24 jam sehari. Selalu nempel bareng. Kamu juga nggak cinta sama aku kan? Ngomong-ngomong, kamu masih marah sama Sili. Benar-benar picik. Picik sama aku. 5 tahun ini semua urusan keluarga Lin. Mana yang bukan aku yang urus? Tapi aku, kapan aku pernah dapat cinta dan hormat? Jadi nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Langsung aja bicara soal perjanjian cerai. Kincuan, kalau kamu memang hebat dan mampu, Sili bisa salahin kamu? Baiklah, kalau kamu mau cerai, keluarlah dengan tangan kosong. Jangan harap bawa uang keluarga Lin sepeser pun. Benar, harus keluar dengan tangan kosong. Boleh. Kamu dan anak perempuan juga ikut aku. Cheng kan buah hatimu, aku nggak percaya. Kamu rela ninggalin Cheng buat cerai. Aku setuju. Kincuan, kamu ini anak kecil berapa tahun? Sok keras kepala. Sudahlah, lebih baik buat kita berdua. Mama, kamu cerai sama papa. Om Ki bisa jadi papa aku kan? Aku suruh kamu berhenti, dengar nggak? Yanyan, jangan sampai kamu tertipu sama dia. Dia cinta mati sama kamu, mana mungkin cerai. Lebih baik bercerai dari Sili. Kamu bisa jadi menantu kesayangan saya. Ayah, kamu benar-benar akan pergi. Cheng, ayah tidak bisa menemanimu lagi nanti. Bagus sekali begitu, Paman Ki. Bisa jadi ayahku. Selamat ya Cheng, kamu punya ayah baru. Nanti kalau aku tidak ada, kamu harus patuh pada ibumu, dan kamu tidak tahan laktosa. Es krim susu tidak bisa dimakan lagi. Es krim emas lebih tidak bisa dimakan. Aku suka makan es krim emas. Dan Paman Ki bilang,
Hanya orang jahat yang tidak suka makan kamu, cepat pergi. Aku benci kamu. Ceng-ceng kamu. Kamu benar-benar membenciku. Kalau bukan karena kamu anjing yang diberikan Paman Ki padaku, tidak akan mati karena kecelakaan. Kenapa bukan kamu yang mati waktu itu? Ternyata di hatimu. Aku bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Tunggu. Bukankah kamu bilang ingin pergi tanpa membawa apa-apa? Di rumah ini, selain dirimu sendiri dan jade rusakmu, apalagi yang kamu punya? Baik, aku tidak akan membawa apa-apa. Tunggu. Baju dan sepatu yang kamu pakai ini, juga milik keluarga kami, lepas semuanya. Kamu. Benar, bajumu dibeli dengan uangku. Kalau kamu berani pergi lepas semuanya, jangan harap membawa satu pun. Itu baju ayah Silly, cepat lepas. Lepas, tadi kamu sangat berani. Lihatkan Kincuan tanpa aku. Kamu bukan siapa-siapa. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Maaf ya. Mengecewakanmu. Aku lepas. Sisanya masih perlu dilepas. Kamu minta maaf saja susah ya? Aku lihat bagaimana kamu hidup tanpa aku nanti. Kincuan, perusahaan saya kebetulan sedang membutuhkan seorang petugas kebersihan. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Lihat saja, dia pasti akan menangis meminta rujuk lagi. Lin Sueyan. Mulai hari ini, saya akan memutuskan hubungan denganmu. Tidak ada lagi hubungan apapun. Hebat sekali Paman Ki. Akhirnya bisa menjadi ayahku. Bagaimana, sudah ada kabar tentang giok itu kan? Belum, tapi ayah. Jangan putus asa, aku yakin kakak pasti bisa menemukannya. Kakak, kalau kamu tidak segera kembali, aku akan dipaksa menjadi bos besar. Kamu itu ayah, aku tiba-tiba ingat. Sepertinya aku ada janji dengan teman. Aku duluan ya ayah. Anak ini. Bos Qin. Baik, terima kasih. Bos Qin, Anda lihat proyek itu? Proyek sudah saya lihat. Proyek 2 miliar tidak menarik minat saya. Bos Lan, silakan pulang. Baik kalau begitu. Lain kali kita cari kesempatan kerja sama lagi. Tunggu, saya juga tidak ingin kamu datang sia-sia. Kalau kamu bisa membantu saya menemukan anak saya akan berikan proyek 20 miliar. 20 miliar, saya lihat dulu. Saya foto dulu. Bos Qin, tidak peduli bisa ditemukan atau tidak, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Sialan, Lin Sueyan membuatmu tidak baik pada kakak Qin. Membuatmu tidak baik pada kakak Qin. Ya ampun. Betapa besar kebenciannya. Ada apa? Presiden Kincuan bercerai. Bercerai ya, bercerailah, apa masalahnya? Siapa kamu bilang siapa yang bercerai? Kincuan, Juju Kincuan benar-benar bercerai. Jangan bohong padaku. mana berani aku bohong sama kamu, tidak takut mati ya? Bagus sekali, bagus sekali. Kakak Qin menanti bintang, menanti bulan, akhirnya aku menantimu. Hari perceraian ini aku punya kesempatan lagi. Apakah ini masih bos tinggi dingin yang aku kenal? Kepala cinta ini benar-benar menakutkan. Juju, cepat bantu aku janjian dengan senior Qin. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan kasih kesempatan Lin Sueyan untuk balik lagi. Baik bos, saya segera urus. Senior Qin. 10 tahun lalu aku tidak berani mengungkapkan perasaanku padamu. 5 tahun lalu aku melewatkanmu lagi. Kali ini, aku pasti tidak akan melewatkanmu lagi. Yinin, gunakan koneksimu.
Bantu aku cari giok di foto ini. Ayah giok ini aku pernah lihat. Apa? Di mana? Cepat bilang. Siapa yang pakai ya? Ah ayah, nanti aku kasih tahu ya, aku janjian dengan Qin Chuan. Yinin kamu. Anak ini ada apa sih kok kamu selalu memikirkannya? Kalau bisa ketemu anak sulung keluarga Qin, kamu bisa jadi istri orang terkaya di masa depan. Tapi jujur saja, Lin Xuan ini benar-benar tidak tahu malu. Chuan Ge kita sangat mencintainya. Dia malah bisa nempel sama pria lain Lin Xuan ini. Cewek yang lebih cantik darinya banyak kan Chuan Ge. Jangan terlalu dipikirin. Kamu juga jangan terlalu sedih menurutku. Cewek kayak dia nggak layak aku bilang ya. Betul juga. Mari kita angkat gelas untuk perceraian senior Qin. Hal-hal yang sudah lewat nggak usah dibahas lagi. Minum ayo-ayo. Bersulang, bersulang, bersulang. Aduh. Sekarang si cewek cantik lan kita biasanya. Susah banget ketemu baru Chuan Ge cerai. Langsung muncul aja. Yang ngerti pasti ngertilah. Hahaha. Diam aja, nggak ada yang anggap kalian bisu. Senior Qin, suaramu bagus banget. Gimana kalau jadi penyanyi utama di bar aku? Ini. Ekor rubah beberapa orang. Kayaknya nggak bisa disembunyikan lagi ya. Hahaha, nyonya pemilik bar. Kamu mau nyekap Chuan Gue ya? Langsung bilang aja. Udah. Aku cuma mau dengar Chuan Ge nyanyi aja. Ya betul sekali Chuan. Waktu kuliah kan kamu vokalis band. Gimana kalau kamu pertimbangkan? Ya benar Chuan, 5 tahun lalu. Kalau saja kamu tidak menikah, pasti sekarang kamu sudah jadi bintang besar. Sudah bertahun-tahun aku tidak menyanyi. Takutnya aku tidak bisa. Ayo jangan ragu-ragu naik ke panggung. Ayo. Aku mencintai semua orang, tapi lupa mencintai diriku sendiri. Sekarang saatnya hidup untuk diriku sendiri. Apa yang kamu tunggu? Ayo Chuan, bangun. Baiklah, aku akan mencoba. Coba Chuan, ayo. Qin Chuan ini sudah berani sekali berani minta cerai. Lihat saja Yanyan, aku berani bertaruh. Tidak sampai 3 hari, dia pasti akan kembali merangkak padamu. 3 hari dia pasti sudah kelaparan di jalanan. Paling-paling sehari dia akan seperti anjing. Kembali mencari makan, aku juga berpikir begitu. Aku melihat seorang cowok ganteng. Kamu tidak merasa orang ini mirip Qin Chuan? Dia cuma tampan sedikit. Dia bisa menyanyi, mana mungkin. Kamu tidak kangen dia kan? Aku tidak, bahkan kalau dia muncul di hadapanku sekarang, berlutut minta maaf, aku tidak akan memandangnya. Ayo minum. Qin Chuan kalau bisa menyanyi pun tidak mungkin jadi vokalis. Apa yang aku pikirkan? Selamat malam semuanya. Baik. Ini adalah vokalis baru kita hari ini. Selanjutnya dia akan menghibur kita dengan penampilan yang luar biasa. Dia bisa tidak ya? Barusan aku dengar dia bilang, dia sudah lama tidak menyanyi. Sudah lama tidak menyanyi. Masih enak didengar, nanti jangan sampai merusak telinga kita. Sobat, lebih baik kamu latihan dulu. Agar tidak memalukan. Vokalis hari ini adalah tamu undanganku. Kalau setelah dia menyanyi, semuanya tidak bertepuk tangan dan bersorak, malam ini semua biaya aku yang tanggung. Baik. Pemilik toko ini sangat percaya diri rupanya. Hari ini kita bisa bermain sendiri, ayo pergi. Kakak semangat. Aku mengandalkanmu. Kak Qin, inilah wajahmu yang sebenarnya.
Selamat atas kelahiran baru MU. Tak heran pemilik toko begitu percaya diri ini adalah dewa besar. Apakah cukup? Jangan dia, selebriti yang, dat and K-bar pantas saja ini terasa begitu kelas tinggi. Untungnya bukan Kincuan, kalau tidak, suara bagus seperti itu akan sia-sia. Kincuan, oh Kincuan, kalau saja kamu punya sedikit kemampuan seperti orang lain, tidak akan jadi seperti ini sekarang. Sungguh menyentuh, suara ini sangat menggugah emosi. Yanyan, aku merasa melihat pria idolaku. Setelah dia selesai bernyanyi, mari kita pergi dan berteman dengannya, oke? Orang dengan kedalaman dan bakat seperti ini aku juga ingin mengenalnya. Baiklah. Kak Qin, kau yang terbaik. Yanyan, pria idola kita sudah selesai bernyanyi. Ayo cepat naik, ayo pergi. Kincuan benar-benar dia. Terima kasih semuanya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu ternyata dia bisa bernyanyi. Aku juga tidak tahu, jadi ini dia. Kepercayaan diri untuk meninggalkan segalanya. Benar-benar meremehkannya, sialan kau Kincuan. Bisa bernyanyi begini tapi tidak pernah menyanyi untuk kita. Namun dari lirik lagunya bisa didengar. Dia masih belum bisa melupakanmu. Ketika dia kembali aku akan memaksanya bernyanyi setiap hari. Jika tidak bernyanyi 10 lagu sehari jangan harap bisa tidur. Sekarang masih ada orang yang meragukan kemampuan kakakku? Wah, pemilik toko sungguh pandai menilai orang. Kemampuan menyanyinya tidak kalah dengan penyanyi terkenal loh. Hebat sekali. Setelah ganti penyanyi utama rasanya level bar ini naik 1 tingkat. Kak Qin, sekarang semua orang mengakui kemampuanmu. Kau tidak punya keraguan lagi, kan? Terima kasih Wei-in telah membantuku menemukan kepercayaan diriku yang hilang selama 5 tahun. Yanyan, wanita ini mencurigakan. Apakah dia akan mengejar Qin? Berani sekali dia. Pria tampan, aku sangat suka lagumu, bolehkah aku menambahkan WeChat MU? Aku juga mau. Aku lebih cantik, tambahkan aku. Kak Qin sekarang sebagai bos. Secara resmi mengundangmu menjadi vokalis utama di bar kami. Harganya terserah kamu. Berhenti, jangan sentuh adikku Kincuan. Aku tidak mengizinkanmu bernyanyi di tempat rendahan seperti ini. Tidak mengizinkanmu menerima kartu dari wanita ini. APA yang kamu maksud dengan tempat rendahan jaga milikmu. Beraninya kamu bilang barku rendahan. Kalian berhenti membuat keributan, cepat pulang. Siapa yang sebenarnya membuat keributan? Kalau kami, tidak dat and kami tidak. Kamu masih terus memikirkan adikku. Sementara diam-diam merayu pemilik wanita. Di mana kamu menaruh muka adikku? Lin Suezhen hormat sedikit sama-sama wanita. Dia tidak lakukan apa-apa, beraninya kamu menuduh orang lain sembarangan. Di mana aku menuduh tempat seperti ini? Wanita baik-baik mana yang akan datang? Bagaimana kamu bicara? Siapa yang tidak baik? Menurutku dia yang tidak baik. Orang jahat pura-pura mulia. Di sini tidak ada wanita baik-baik, lalu kenapa kalian muncul di sini? Kami hanya ingin bersantai. Baiklah, kalian mulia, oke. Tolong 2 wanita mulia ini cepat pergi. Jangan ganggu kami. Tidak. Kincuan hari ini harus memberikan pernyataan. Tidak akan bernyanyi di sini. Bukankah kalian akan bercerai? Apa urusanmu? Mereka bercerai. Ternyata pria yang sudah bercerai. Tidak heran aura suami begitu kuat. Suami memang lembut kakak ini. Aku pasti akan merayunya. Siapa bilang kami bercerai? Selama belum selesai prosedurnya aku masih bisa mengaturnya. Lin Sueyan, aku sudah mengajukan cerai. Tolong jaga diri. Kincuan, aku kasih kesempatan terakhir. Aku tidak mengizinkanmu bernyanyi di sini, tidak mengizinkanmu bergaul dengan orang-orang tidak jelas ini. Aku ingin kamu segera menolak wanita ini. Apa hakmu mengatur aku? Mengganggu kebebasanku. Kakak Qin, setelah kamu bercerai, aku akan jadi yang pertama mengejarmu. Jamlah. Cukup. Baiklah Kincuan, kamu berani melindungi orang jahat ini. Biar kamu jadi orang jahat hari ini. Aku akan membersihkan aura burukmu. Hei, kamu ngapain? Hei, percaya nggak aku bakal mukul kamu? Ngaku deh kamu jemong ya.
Qin Chuan, kamu diam-diam jadi burung emas buat Nyonya kaya ya? Kalian ngomong apa sih nggak jelas? Fitnah mulu ya udah ketagihan ya. Kamu memang diemong? Kalau nggak gimana kamu berani cerai? Gimana kamu berani kill your tanpa bawa? Sudah cukup. Kamu sendiri nggak bersih malah nuduh orang. Ayo semua lihat nih cewek. Selingkuh sama mantannya, malah pamer mesra di medsos. Benar juga. Dasar nggak punya malu ya orang kayak gimana sih? Selingkuh aja terang-terangan, kita kan cuma temenan biasa. Nggak ada apa-apa kok, jangan fitnah aku. Temenan biasa katanya. Waktu masih nikah sama cowok lain peluk-pelukan. Makan malam romantis itu temenan biasa ya. Dasar nggak punya malu. Belum pernah lihat yang kayak gini nggak punya malu. Masa masih berani bilang diri bersih? Dari mana mukanya ya? Lin Xueyan, kakak Qin masih mau toleransi sama kamu. Bukan karena nggak bisa lepas dari kamu, tapi karena masih sayang sama kamu. Tapi kamu malah terus-terusan menyakitinya. Membuatnya terluka parah. Aku kasih tahu ya. Lin Xueyan, kamu nggak pantas dapat cintanya. Qin Chuan ini lagi-lagi akal bulusmu ya? Pakai cara ini buat bikin aku kesal. Sudahlah Wei Yin, aku nggak peduli. Kalian berdua. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu hidup aku. Akalanmu yang pura-pura cuek ini. Awas nanti kamu yang kena. Nanti kamu yang menyesal. Soal kakak Qin jadi vokalis. Sekarang bisa setuju sama aku kan? Itu Wei Yin, aku nggak bisa setuju. Kenapa? Chuan, jangan-jangan kamu mau balik lagi. Jangan sampai kamu salah langkah, cewek kayak gini nggak layak. Bukan. Penyesalan terbesarku selama ini adalah demi keluarga. Aku meninggalkan piano kesayanganku, jadi aku ingin kembali mengejar cinta lamaku. Kamu bisa main piano juga ya? Tentu saja Chuan, bisa piano itu keahlian utama Chuan. Bahkan pernah menang penghargaan Wah, internasional. hebat sekali. Hal-hal yang berhubungan dengan piano. Qin Shixiong. Kebetulan kakak sepupu saya mau mengadakan pesta ulang tahun sebentar lagi, masih butuh seorang pianis untuk tampil langsung. Kamu mau kan? Kakak sepupumu. Katanya dia jarang muncul di depan umum. Berbagai acara pesta dia hampir tidak pernah ikut. Kok tiba-tiba mau mengadakan pesta ulang tahun? Katanya sih, dia mau mengungkapkan perasaannya pada pria idamannya. Jadi ingin membuatnya lebih romantis. Ah, aku mengerti. Chuan, dalam situasi seperti ini kamu harus ikut. Lagu romantis seperti itu keahlianmu. Aku. Ayo Chuan, cepat setuju. Chuan, kesempatan seperti ini susah didapat loh. Baiklah kalau Wei Yin sudah bilang. Aku setuju. Qin Shixiong, dulu tidak ada kesempatan untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Semoga pesta ulang tahun besok bisa menjadi awal kisah cinta kita. Sialan, Qin Chuan membuatku malu besar, aku tidak akan memaafkanmu. Qin Chuan, buatkan aku semangkuk sup ayam. Istri sudah bekerja seharian pasti lelah. Mari minum yang hangat untuk menghangatkan badan. Bagaimana, enak tidak? Lumayanlah. Kamu coba makan sepotong ayamnya. Enak kan? Istri, selama kamu suka, aku akan selalu membuatkannya untukmu. Aku tidak mengizinkan siapa yang menyuruhmu mengajukan cerai. Aku pergi Chuan, penampilanmu kali ini terlalu keren. Penampilanmu ini ke pesta ulang tahun aku yakin akan memukau semua orang. Tidak mempermalukan, Wei Yin saja sudah bagus. Ngomong-ngomong, katanya pesta ulang tahun hari ini. Acaranya cukup meriah ya? Tentu saja dia akan mau mengungkapkan perasaannya pada si idaman. Acaranya tentu harus meriah dong. Si idaman. Siapa lagi ya? Yang beruntung akan memenangkan jackpot. Hei Chuan, apa kau pikir? Kami berdua sangat cocok.
Apa yang salah? Lalu kau bilang ada kemungkinan. Kau adalah saudaraku. Aku bilang anakmu ingin jadi adikku. Aku tidak bercanda, Cuan. Aku juga bermarga Qin. Dan sebelum orang tuaku melahirkan, baru saja kehilangan anak. Kau bilang kau akan. Kakak yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Kalau begitu kau bicara. Apakah kakakmu memiliki karakteristik? Atau token atau sesuatu? Dia memiliki sepotong giok dari rumah Qin. Liontin giok. Lihatlah batu giok saya. Hei ayah, kau berjanji untuk datang ke pesta ulang tahun. Baik, aku akan menjemputmu. Saudara Cuan ayahku juga datang ke pesta ulang tahun, aku akan menjemputnya. Kau akan pergi. Orang tua. Kapan aku akan menemukan kalian? Silly benar-benar terima kasih. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk bergabung dengan grup LAN? Pesta ulang tahun presiden. Ya, aku khawatir tentang kerjasama dengan LAN. Silly benar-benar luar biasa. Keluarga kami dan keluarga LAN adalah teman lama. Katakan saja sesuatu seperti ini. Atau kita Silly memiliki kemampuan. Apa yang terlihat seperti Qin Chuan? Tidak ada kualifikasi yang disebutkan. Apa yang dilakukan pria negatif? Bahkan jika dia ingin menjadi pelayan, dia tidak memenuhi syarat. Orang dengan status rendah hati ini. Agar tidak menurunkan nilai Anda sendiri. Itu Suean, kau lihat. Setelah menyingkirkan orang yang tertinggal, keluarga kita akan meroket. Ibu bilang pada Qin Chuan, aku bisa membawamu ke dunia. Salahkan dirimu. Baik, Mr. Qin. Itu adalah Qin Chuan. Bagaimana dia bisa masuk? Qin Chuan, kau mengikutiku. Gak ada hubungannya sama kamu. Kalau gitu aku ganti pertanyaan, kamu janji jadi penyanyi bar si cewek itu kan? Penyanyi bar? Enggak. Baguslah, aku udah tahu. Kamu bakal nurut sama aku. Kayaknya dia udah sadar kesalahannya. Nanti cari kesempatan, kasih dia kesempatan buat turun tangan. Qin Chuan, baju ini mahal ya. Kamu kan udah diusir dari rumah. Dari mana ada uang buat beli baju semahal ini? Jangan-jangan uangnya dari cewek itu. Jangan asal nuduh di sini. Baju ini aku beli pakai uang hasil manggung. Uang manggung kamu ambil. Uangnya cewek itu. Dia cuma bisa cari uang dari manggung. Gak bakal bisa naik kelas. Qin Chuan, aku gak izinin kamu. Jangan terlalu diambil hati sama dia. Acara makan malamnya sebentar lagi mulai. Aku dengar malam ini secara resmi. Ini acara ulang tahun putri keluarga LAN. Tapi sebenarnya ini acara tunangan dia sama putra mahkota keluarga Qin. Acara tunangan. Keluarga Qin dan LAN udah bertunangan. Aku harus manfaatkan kesempatan ini buat kenalan sama bos LAN. Silly, nanti kalau bos LAN dateng, bisa bantu aku kenalan gak? Masalah ini. Gak perlu sampai Yan bilang. Terima kasih Silly. Qin Chuan, kamu gak merasa kamu di sini? Agak gak nyambung, cepat pergi. Nanti kalau bos LAN dateng, yang pertama dia usir pasti kamu. Emang kamu belum tahu? Siapa yang ngundang aku ke sini? Presiden Direktur Grup LAN datang. Suruh pergi, gak mau kabur. Gak bakal bisa. Nanti dia diusir. Jangan sampai kamu kasihan ya. Siapa yang kasihan sama dia, Silly? Nanti kamu harus suruh bos LAN ngasih dia pelajaran keras. Siapa yang berani ganggu senior aku? Kok bisa dia? Wei Yin ternyata presiden direktur grup LAN. Yan, ayo, aku ajak kamu kenalan sama bos LAN. Ayo. Nona LAN.
Wah, bukankah ini Nona Lin? Angin apa yang membawamu ke sini? Yan, kamu kenal Bos Lan? Nona Lan, kejadian sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Jangan dipikirkan ya. Shiseong, maaf membuatmu menunggu lama. Kamu tidak marah kan? Bagaimana saya berani si Yolan? Kamu sembunyikan cukup dalamnya. Bos Lan, saya tahu Kincuan hanya teman biasa kamu. Saya ingatkan baik-baik, Kincuan hanya akan menjadi batu sandungan di jalan kesuksesan kita. Tidak layak kamu perhatikan begitu. Batu sandungan. Tuan Qin adalah tamu kehormatan yang saya undang. Kalau kamu berani menghinanya lagi, silakan keluar. Dia hanya penipu yang mengandalkan wajahnya untuk hidup enak. Dia berhak APA dat and Benar casing. Bos Lan, jangan terlalu dekat dengan si imut ini. Agar tidak turun harga diri. Kamu mengajari saya. Saya. Nona Lin, kamu salah. Saya dan Kincuan bukan hanya teman biasa. Bos Lan, maksud kamu apa? Siapa pria tampan di samping Bos Lan sangat berwibawa? Sepasang kekasih yang cocok, apakah ini putra keluarga Qin? Terima kasih semuanya telah datang ke pesta ulang tahun saya. Hari ini saya punya satu hal yang sangat penting untuk diumumkan kepada semua. Saya Lan Wayne akan melamar orang yang sudah saya sukai diam-diam selama 10 tahun. Melamar. Apa? Yan. Sebelumnya, saya ingin meminta Shiseong Qin untuk menyelesaikan penampilan malam ini. Oh begitu, ternyata hanya pemain piano. Saya hampir salah pikir. Bos Lan akan mengaku padanya. Kincuan, kalau kamu masih bersikeras naik panggung dan mempermalukan diri, nanti jangan minta saya membantumu memohon. Shiseong Qin, silakan mulai permainanmu. Baik. Dia benar-benar bisa bermain. Dia bahkan bisa bermain piano. Kapan anak ini belajar? Tidak menyangka, dia juga punya bakat bermain piano. Kak, selama ini aku benar-benar kurang mengenal Kincuan. Benar-benar kurang tahu Yan. Jangan kira dia hebat-hebat amat dan lagu pernikahan dalam mimpi itu cuma lagu dasar aja kok. Pernikahan dalam mimpi. Sayang, tadi kamu ngucapin apa? Aku ngucapin semoga karirku makin sukses. Semoga perusahaan cepat IPO. Kamu? Apa harapan 1 tahunmu? Aku ngucapin semoga suatu hari nanti aku juga bisa sukses terus. Aku bakal ngadain pernikahan yang meriah buat kamu. Kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Kenapa sayang? Cheng baru aja lahir, tugas kamu itu merawat anak kok malah mikirin karir. Kamu lupa dulu kamu janji apa sama aku. Harus fokus ke karirku. Oke, aku ngerti sayang. Kamu fokus aja ke karirmu. Cheng bakal aku urus. Nah gitu dong. Kincuan mimpi aja mau ngadain pernikahan buat aku. Masa bilang nggak cinta sama aku? Nah, karena kamu udah mainin lagu ini buat aku. Kali ini aku maafin, tapi lain kali jangan bikin aku marah lagi. Yan jangan-jangan udah jatuh cinta sama Kincuan? Oke. Papa selalu maksa aku nikah sama keluarga Qin. Kalau dia nggak setuju aku sama senior Qin, aku harus gimana dong? Emang jagoan deh pianis yang diundang Bos Lan, nggak cuma ganteng. Pianonya jago dan gaya aristokratnya kental banget. Benar-benar pria idaman ternyata. Dia juga mau kasih aku muka karena niat baiknya. Aku bakal kasih dia muka deh. Kincuan, makasih ya atas penampilan khusus buat aku ini, aku suka banget. Jangan-jangan dia ternyata pacarnya Lin Suyan? Lin Suyan terlalu beruntung deh kalau aku punya suami kayak gitu. Aku pasti seneng banget. Yakin? Senior Qin mainin itu buat kamu?
Tentu aku kan istrinya dan dia juga mimpiin. Ngadain pernikahan yang meriah buat aku nggak mungkin mainin itu buat orang lain. Siapa lagi yang bisa kuberikan lagu ini? Benarkah begitu Kakak Qin? Tentu saja. Bukan, Apa katamu? aku bilang lagu ini. Bukan untukmu. Bagaimana mungkin kamu suamiku? Bukan untukku lalu untuk siapa lagi? Hari ini adalah pesta ulang tahun Wayne. Lagu ini aku memainkannya untuknya. Kamu? Apakah kamu mendengarnya Kakak Qin? Untukku. Dan tolong jangan lagi berharap terlalu banyak. Aku tanya sekali lagi. Untuk siapa sebenarnya kamu memainkannya? Aku katakan sekali lagi. Lagu ini. Aku memainkannya untuk Wayne. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Kamu benar-benar berani mengakuinya, Yan Yan. Kurasa dia hanya ingin membuatmu malu di depan banyak orang. Malu, aku akan membantumu. Mengajarnya pelajaran ya. Ayah, percayalah padaku, Qin Chuan sangat hebat. Aku merasa dia seperti kakakku. Hebat atau tidak harus ketemu dulu baru tahu. Lagi pula, apakah kakak bisa dianggap begitu saja? Inin bilang malam ini dia akan menyiapkan kejutan besar untuk kita. Kamu pikir kejutan apa itu? Qin Yang bahkan mengundang ayahnya, kejutan apa lagi yang bisa ada? Mungkin dia ingin mengumumkan hubungannya dengan Qin Yang. Kalau begitu baguslah dia sudah menunggu Qin Chuan itu. Selama 10 tahun benar-benar membuat orang tidak sabar. Dia seharusnya sudah sadar sejak lama. Qin Yang tidak berkembang tapi dia tetap putra mahkota keluarga Qin. Tidak pantaskah dia harus terus menggantungkan diri pada Qin Chuan? Malam ini apapun yang terjadi harus menyambungkan tali merah Yinin dengan keluarga Qin. Hei Bos Qin. Cepat. Kisili, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Nona Lan, menurutku Qin Chuan ini. Dia merusak hubunganmu dengan putra mahkota keluarga Qin. Aku hanya membantumu mengajarnya pelajaran. Putra mahkota keluarga Qin, hubungan apa lagi yang aku punya dengannya? Putra mahkota keluarga Qin sangat menghargai hubungan, tepat sekali. Manfaatkan kesempatan untuk menjilat ya. Hebat kau, Qin Chuan, membuat Yan Yan malu. Bahkan berani merusak hubungan anak laki-laki keluarga Qin. Kereza kau memang pantas dipikulai. Apa merusak hubungan? Jangan menuduhku sembarangan. Baik, kau tidak mengaku ya. Pesta ulang tahun hari ini sebenarnya adalah pesta untuk Lan dan anak laki-laki keluarga Qin. Kau memainkan lagu ini. Bukan merusak hubungan, lalu apa? Anak laki-laki keluarga Qin pesta pertunangan. Bukan. Kenapa? Mendengar anak laki-laki keluarga Qin takut ya? Tunggu sampai anak laki-laki keluarga Qin datang. Kau akan kena masalah orang terkaya keluarga Qin datang. Kesempatanku untuk menunjukkan diri datang, ayo. Ikut aku untuk meminta maaf kepada anak laki-laki keluarga Qin. Ayo lepaskan. Berlutut dan minta maaf. Giok, ini adalah... Kau adalah anakku. Orang itu ternyata bersama orang terkaya keluarga Qin. Apakah dia adalah anak laki-laki keluarga Qin? Giok, Shi Xiong Qin, kau baik-baik saja. Chuan girl. Qin Shao, Anda datang tepat waktu. Orang ini tadi terang-terangan menunjukkan cinta pada Nona Lan. Saya sudah menghajarnya untuk Anda. Kau yang memukulnya. Chuan Ge, kau baik-baik saja. Dia ternyata kenal anak laki-laki keluarga Qin. Aku baik-baik saja. Giok di tangan anak ini mirip dengan Giok anakku. Jangan-jangan. Tidak, aku harus memastikannya. Presiden Qin. Kisili, apa yang kau katakan tentang menunjukkan cinta? Ada apa, Paman Lan? Orang ini memanfaatkan kesempatan bermain musik khusus untuk Nona Lan. Memainkan Wedding in Dream ini bukan menunjukkan cinta, lalu apa? Diam kau. Oh, Sudah cukup menuduh. Lagu itu adalah yang aku minta Shi Xiong Qin mainkan untukku. ternyata aku salah menuduhnya lagi. Dia seharusnya tidak akan marah padaku kan? Yinin, siapa orang ini? Ayah dia namanya Qin Chuan adalah... Apa kau adalah yang baru saja diceraikan mantan istri? Qin Chuan yang ditinggalkan. Qin Chuan. Kalung giokmu, Qin Chuan. Aku peringatkan kamu, jauhi putriku. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Yinin, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu tidak boleh terus terobsesi lagi. Ini urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Yinin, kamu dengarkan saja ayahmu. Aku tidak mungkin membiarkan putriku menderita. Yinin, bukankah kamu bilang hari ini akan memberikan kejutan besar? Kejutan apa itu? Mau kejutannya sekarang? Aku akan memberikan kejutan. Hari ini aku ingin dengan resmi memperkenalkan seorang pria
Dia adalah cinta pertamaku selama 10 tahun. Pria yang paling ingin aku nikahi. Dia adalah pria yang akan aku ungkapkan perasaanku malam ini. Tidak baik, dia pasti akan. Nona Lan, siapa yang akan kamu ungkapkan perasaanmu? Tidak perlu ditanya lagi, pasti Qin Taizie. Menurutku juga selain Qin Taizie, siapa lagi yang pantas? Untuk Dewi bisnis kota kita, Nona Lan, cepat umumkan. Malam ini, pria yang akan aku ungkapkan perasaanku adalah kakak kelasku Qin Chuan. Siapa itu Qin Chuan? Benarkah dia CEO Lan? Bagaimana mungkin dia tertarik pada Qin Chuan? Kenapa aku saja tidak pantas untuknya? Anak ini kenapa? Aku. Kak Chuan, aku dan Wayne hanya teman biasa. Dia selalu menyukaimu, jangan salah paham. Kak Qin, kamu tahu kenapa aku suka mendengarkan lagu pernikahan dalam mimpi? Karena aku bermimpi berkali-kali. Aku memakai gaun pengantin yang cantik dan berjalan bersamamu ke pelaminan. Tapi itu tetap hanya mimpi. Kak Qin, aku benar-benar berharap suatu hari mimpi itu menjadi kenyataan dan mengadakan pernikahan yang sebenarnya denganmu. Jadi, Kak Qin, maukah kamu menjadi pacarku? Wayne, aku. Kak Chuan cepat setuju. Kamu tidak bisa menerimanya, Qin Chuan, kamu adalah suamiku. Aku tidak setuju. Shi Xiongqin sudah memutuskan untuk bercerai denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam keputusannya. Kami belum bercerai dan juga tidak akan bercerai. Kamu jangan bermimpi merebut suamiku. Qin Chuan cepat tolak dia. Aku adalah istrimu. Kapan kamu pernah memikirkan aku sebagai suamimu? Aku? Tentu saja aku memikirkanmu. Tanpa aku, bagaimana aku bisa melahirkan Cheng Cheng untukmu? Jika kamu benar-benar memikirkan aku, maka sekarang juga putuskan hubungan dengan dia. Bisakah kamu melakukannya? Tidak mungkin, kamu jangan bermimpi mengatur kebebasan bersosialisasiku. Lalu apa hakmu? Mengatur kebebasanku. Aku harus menghadiri acara. Aku juga harus bekerja, aku masih punya banyak hal. Shi Xiongqin, jangan lagi berharap pada wanita tak tahu malu. Biarkan aku yang merawatmu. Wayne, aku. Aku tidak setuju. Ayah, Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Aku juga tidak setuju, Inin. Yang ini tidak lebih baik 100 kali darinya. Mengapa kamu memilih dia? Bibi, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu pada Wayne. Bukan hubungan seperti yang kalian pikirkan. Apakah Kinyang di keluarga kami ini ada yang kurang? Katakan biar kami perbaiki. Tidak Yaya. Tolong beri Yinin kesempatan. Mengapa kalian tidak mengerti? sudah Kinyang, jangan bicara lagi. Ayah ibu seumur hidupku. Aku hanya akan menikah dengan Qin Chuan. Apa itu pangeran keluarga Qin? Aku tidak akan menikah. Kamu benar-benar ingin membuatku marah. Shi Xiongqin, aku tidak peduli apa identitasmu. Tidak peduli kamu punya uang atau tidak, asal kamu menerimaku. Aku adalah milikmu, tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusanku. Qin Chuan, orang tuanya sangat tidak menyukaimu. Apakah kamu masih mau menghina diri sendiri? Benar, kamu pantas dengan Nona Lan. Seperti katak yang ingin memakan angsa. Menyerahlah Qin Chuan, kamu tidak pantas. Siapa bilang dia tidak pantas? Kenapa Bos Qin membela anak ini? Apakah mereka punya hubungan? Qin Chuan, sebelumnya aku lihat kamu punya giok. Bisa aku lihat giok itu? Giok. Paman lihat. Giok ini. Bukan ini yang dicari Bos Qin. Benar giok ini. Ayah, kamu yakin tidak salah? Pasti tidak salah. Bahan dan ukirannya sama persis. Terutama huruf Qin ini kakekmu. Dulu dia yang mengukirnya sendiri. Pasti tidak salah. Kak, giok ini dari mana kamu dapat? Ini peninggalan orang tuaku sejak kecil. Aku selalu membawanya. Itu dia. Anak. Kamu adalah anak keluarga Qin. Qin Chuan dia. Dia ternyata anak orang terkaya, tidak mungkin. Anda ayahku.
Meskipun gioknya sama, tidak bisa membuktikan dia anakmu. Mungkin dia menemukannya atau bahkan mencurinya. Diam kamu. Anak umurmu berapa? 26. Tanggal lahirmu? 9 Juli. Bukan. Aku golongan darah B. Aku bilang juga. Bagaimana mungkin dia anak keluarga Qin? Seram, aku pikir kamu adalah anak orang terkaya. Gagal mengakui keluarga. Malu sekali ayah. Keluarga kita kan golongan darah B. Ya, golongan darah B. Anak. Kamu adalah anak sulungku Qin Shanhi. Kak, aku sudah bilang kita cocok. Ternyata kita memang saudara kandung. Aku ini. Ini bukan mimpi kan? Ini memang kehendak Tuhan yang menyatukan keluarga kami kembali. Kak. Ayah adik. Anak orang terkaya. Qin Chuan ternyata benar-benar anak orang terkaya. Senior Qin ternyata adalah putra mahkota keluarga Qin. Dia adalah anak sulung keluarga Qin. Calon pewaris sejati keluarga Qin. Xiao Chuan, urusan keluarga, kita bicarakan nanti. Selesaikan masalah yang ada dulu. Sekarang, siapa yang masih berpikir anakku tidak pantas habis? Sikapku tadi. Kalau Qin Chuan menolak Yin gimana? Nak, ayah akan membelamu. Kalau suka harus berani mengejar. Ya kak, jangan ada beban pikiran. Senior Qin. Wein, maaf. Aku sekarang belum bisa menerimamu. Untung-untung dia belum menerima. Aku tahu pasti dia akan menolaknya demi aku. Dia sangat mencintaiku, mana mungkin menerima Lan Wein. Tadi kenapa aku mulut gatel ya? Salahku ngurusin apa sih? Senior Qin. Kenapa kamu menolakku apa? Aku ada yang salah. Kamu bilang aku akan berubah. Bisa karena apa lagi, tentu karena aku. Kamu salah paham. Keputusan yang kuambil ini sama sekali bukan karena kamu. Tapi karena aku baru saja keluar dari hubungan yang gagal. Jadi aku belum siap untuk memulai hubungan baru. Ini tanggung jawabku pada Wein. Juga tanggung jawabku pada diriku sendiri. Oh, begitu ya. Tidak apa-apa, senior. Aku akan menunggumu. Menunggu hari kamu menerimaku. Jangan bermimpi Qin Chuan mencintaiku. Dia tidak mungkin menerimamu. Lin Xueyan, jangan berhayal lagi. Dia tidak mencintaimu lagi. Kalian sudah selesai. Tidak mungkin dia tidak mencintaiku, siapa lagi yang dia cintai? Aku bilang, Lin Xueyan. Bisakah kamu melihat kenyataan? Apakah sikap cerai saya belum cukup jelas? Qin Chuan, jangan bicara marah-marah lagi ya. Jangan bikin aku marah lagi. Qin Chuan, bicaralah baik-baik. Jangan bercanda soal perceraian. Kalian sekeluarga benar-benar semakin tidak tahu malu. Sekarang lihat kalian berdua saja aku mual. Qin Chuan, dulu kami yang salah. Mama minta maaf. Kamu pulang sama mama ya? Pergi. Suamiku aku. Dengar nggak? Dia suruh kalian pergi. Aku juga minta kalian pergi di sini, tidak menyambut. Kalian bertiga langsung hilang dari sini. Kalau tidak saya panggil orang untuk mengusir kalian. Dan kamu ngapain lihat-lihat pergi? Xiao Chuan, kita juga pergi yuk. Bos Qin. Acara baru mulai nanti saja perginya. Kurasa tidak perlu lagi. Keluarga kami Qin mana bisa menyamai keluarga Lan. Bos Qin, aku salah, aku buta mata. Kedepannya pasti tidak akan bersikap seperti itu ke Qin Chuan lagi. Ke Bos Qin kami juga khawatir jadi ceroboh. Saat itu bingung. Jangan anggap serius sama kami.
Presiden Qin. Kak, ayo kita pergi. Wein, maaf. Membuatmu repot. Senior Qin. Aku susah payah dapat kesempatan ini. Tapi kalian hancurkan. Sekarang kalian puaskan. Yinin, maaf. Ayah salah menilai orang. Ayah benar-benar salah. Sekarang minta maaf buat apa? Kalian tahu nggak aku menunggu kesempatan ini? Aku tunggu 10 tahun loh. 10 tahun ini aku hidup bagaimana tahu nggak? Ini salahku aku dan ayahmu. Otak kemasukan air ke depannya urusanmu. Kami pasti tidak akan ikut campur lagi. Benar-benar tidak akan ikut campur. Malahan harus minta maaf ke Qin Chuan. Berusaha untuk mendapatkan maafnya. Bagaimana? Kalau tidak bisa kalian nanti. Jangan harap bisa menggendong cucu lagi. Tidak pernah menyangka, Qin Chuan ternyata anak orang terkaya. Kalau saja dulu, aku seharusnya lebih baik padanya. Aku juga salah dulu. Seharusnya lebih peduli dan menghargainya. Mengapa dulu? Aku punya prasangka yang begitu dalam padanya. Yanyan, kalian tidak benar-benar akan berceraikan. Mungkin kamu sebaiknya tetap bersama Qin Chuan saja. Qin Chuan sekarang sudah berbeda. Kamu tidak boleh lagi meremehkannya, Bu. Menurutmu sekarang ini masalahku tidak mau hidup bersamanya. Tapi dia yang tidak mau hidup bersamaku. Lalu bagaimana? Aku juga tidak tahu. Mama Nenek. Cheng, kamu telepon ayah. Minta dia pulang ya. Aku tidak mau dia pulang, Mama. Kamu minta Silly paman datang ke rumah kita ya? Aku ingin dia jadi ayahku. Cheng, ayahmu adalah Qin Chuan. Bagaimana bisa kamu minta Silly paman jadi ayahmu? Iya, Cheng. Sebenarnya, ayahmu juga cukup baik. Tidak kalah dari Silly paman. Dia baik apa bahkan es krim emas pun tidak boleh aku makan. Aku tidak mau ayah biasa seperti itu. Bagaimana bisa kamu bilang begitu tentang ayahmu? Cheng ini tidak baik. Kita tidak akan bilang begitu lagi ya. Padahal kalian yang mengajarkanku. Mengapa bilang aku tidak baik? Tidak pernah memikirkan perasaannya. Sekarang baru tahu dia selalu hidup dalam penderitaan. Cheng aku. Mama, perutku sakit sekali. Mama, bagaimana? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Cepat telepon Qin Chuan. Dulu hal seperti ini selalu dia yang tangani dengan cepat. Hei Qin Chuan, Cheng tiba-tiba sakit perut. Terus berguling-guling, mukanya pucat karena sakit. Gimana nih? Apa dia makan es krim berlapis emas? Pagi tadi dia makan 2 batang. Sudah kubilang dia nggak boleh makan es krim berlapis emas. Sekarang makan sampai bermasalah, puaskan. Cepat bawa dia ke rumah sakit, pasti alergi. Bisa kamu datang ke sini? Aku belum pernah nangani hal seperti ini. Kalau belum pernah ya belajar nanganinya. Ini kewajibanmu sebagai orang tua apalagi. Cheng sudah nggak mengakuiku sebagai ayahnya. Hal seperti ini seharusnya kamu cari ke Silly. Hei Qin Chuan. Mama sakit banget. Apa aku mau mati? Cheng ini salah Mama. Mama nggak dengar nasihat Papa. Sampai kamu makan es krim berlapis emas. Mama yang bikin kamu sakit. Mama sakit. Aku nggak akan makan es krim berlapis emas lagi. Cepat suruh Papa datang nolongin aku. Papa nggak mau datang. Aku telepon Om Silly. Tahan dulu ya. Silly, Cheng tiba-tiba sakit perut, cepat datang bantu. Yanyan, aku lagi ada urusan penting. Nggak bisa pergi. Kishao, aku masih mau. Suara siapa itu? Kamu lagi ngapain? Cheng. Kak, kamu duluan nyetir. Mama cepat ambilin baju buat Cheng. Oke. Cheng, tahan dulu, Mama akan bawa kamu ke rumah sakit. Cheng. Pinggangku, Mama. Qin Chuan.
Dokter, gimana keadaan anak saya? Anda kasih makan apa ke anak Anda? Cuma 2 batang es krim berlapis emas. Es krim berlapis emas. Yang ada serbuk emasnya itu. Iya, Aduh, anak Anda nggak tahan laktosa. Kasih makan es krim mengandung susu sapi aja udah parah, apalagi kasih makan emas. Anda mau bunuh dia ya? gak separah itu kali. Ini tidak serius, tapi emas mengandung logam berat. Orang dewasa saja sulit menyerapnya. Menurutmu ini serius atau tidak? Apa? Ternyata Qin Chuan melarang Cheng Cheng makan es krim emas. Karena Jangan bilang kamu tidak tahu. Putrimu punya riwayat penyakit terkait. aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kamu bisa menjadi ibu kesehatan tubuh putrimu? Tidak kamu peduli. Maaf dokter. Aku tidak akan melakukannya lagi. Dan kamu tidak toleran laktosa. Es krim susu tidak boleh dimakan lagi. Es krim emas lebih tidak boleh dimakan. Aku suka makan es krim emas. Dan Paman Ki bilang, hanya orang jahat yang tidak suka makan, kamu cepat pergi. Aku benci kamu. Qin Chuan tidak pernah berbohong padaku. Mengapa aku tidak percaya padanya? Malah selalu memanjakan Silly. Berkali-kali menyerang Qin Chuan. Mama, aku tidak enak badan. Aku ingin papa menghiburku. Kamu biarkan dia kembali ya. Qin Chuan, apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Aku tahu kamu tidak tega. Hei Qin Chuan, kamu akhirnya menelepon. Besok jam 9 kantor urusan sipil. Qin Chuan, Cheng Cheng sakit Qin. Aku hamil. Apa? Maaf semua karena aku mabuk di bar waktu itu. Aku yang menyakitimu. Tidak apa-apa, yang mabuk bukan hanya kamu. Aku kesini bukan untuk mendengar pengakuan dosamu. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu bertanggung jawab? Kamu mau aku bertanggung jawab? Aku bisa menikahimu, tapi syaratnya kamu harus menjadi menantu di rumahku. Aku setuju. Selain itu, aku juga ingin mengembangkan karir. Semua pekerjaan rumah tangga nanti jadi tanggung jawabmu, tidak boleh ada keluhan. Aku setuju. Kalau begitu sudah diputuskan mulai sekarang. Kamu adalah suamiku, Lin Sueyan. Sueyan, aku akan mencintaimu seumur hidup. Dan anak kita. Kamu penipu, bukankah kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup? Siapa yang mengizinkanmu ingkar janji? Qin Chuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu hanya bisa menjadi priaku, Lin Sueyan. Lan Xi. Laukin, katamu anak kita sudah ditemukan. Di mana dia? Xiao Chuan. Cepat. Xiao Chuan ini ibumu. Qin Chuan ini anak kita. Ibu. Apakah kamu anakku? Ya, Kakak, cepat tunjukkan giok pada ibu. benar. Ibu lihat. Benar? Giok inilah. Kamu benar-benar anakku. Kita berdua akhirnya bertemu lagi. Ibu. Wanita ini berani memperlakukanmu seperti ini. Keluarga ini tidak ada yang baik. Xiao Chuan, ibu mendukungmu untuk bercerai. Harus bercerai wanita seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya masuk ke keluarga Qin. Kakak jangan sekali-kali kembali. Lan Wein jauh lebih baik darinya. Ada apa? Qin Chuan, aku ingin bertemu denganmu sekarang. Aku tidak punya waktu. Kalau kamu tidak datang, jangan harap bisa bercerai. Kamu baik. Di mana kita bertemu? Kamar 520 Hotel Cahaya. Itu Lin Sueyan. Bilang ingin bertemu untuk membicarakan perceraian. Kakak cepat pergi, kakak pergi Xiao Chuan. Cepat bercerai. Aku pergi. Kinang, tolong atur pertemuan dengan Qin Chuan. Aku ingin minta maaf. Aku mohon. Kamar 520 Hotel Cahaya.
Kamu cari aku untuk apa? Kamu suamiku. Menurutmu untuk apa aku mengajakmu ke kamar? Jangan main-main dengan saya tidak tertarik. Suamiku dulu. Kan kamu paling suka sama aku, ayo dong. Sekarang aku tidak tertarik sama kamu. Apalagi aku jijik sama kamu. Suamiku aku dan Silly memang tidak ada apa-apa. Jangan salah paham. Bukannya kamu dekat banget sama dia. Ngapain masih nempel sama aku, simpan saja gaya-gaya MU itu. Hanya membuatku merasa murah. Dan jijik. Suamiku aku minta maaf. Di pesta itu aku yang salah. Aku minta maaf ya. Aku kira kamu tidak akan pernah mengakui kesalahan. Aku sudah minta maaf. Maafkan aku dong. Maaf, aku tidak menerima. Kenapa dulu kan hal seperti ini bukan sekali dua kali? Tapi kamu tidak pernah marah sama aku. Itu karena aku tidak ingin ceng-ceng hidup di keluarga yang tidak lengkap. Jadi aku terus bersabar. Tapi aku tidak menyangka kamu memanfaatkan kesabaranku untuk menginjak-injak harga diriku. Kamu bilang, kamu punya hak apa untuk meminta maaf dariku? Aku? Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ketemu lagi. Aku hanya berharap di kantor catatan sipil. Berhenti, aku tidak mau kamu pergi. Kenapa kamu di sini? Aku cari Kak Qin. Aku peringatkan kamu jangan merayu suamiku. Kamu pikir semua orang akan seperti kamu yang tidak tahu malu? Kalau aku mau merayu dia sudah lama aku lakukan. Tidak perlu tunggu sampai sekarang. Kamu? Wayne, kamu cari aku untuk... Kak Qin, aku datang untuk minta maaf. Malam ini semuanya salah aku. Tenang saja, aku tidak memikirkannya. Sudah minta maafkan, kalau sudah cepat pergi, jangan ganggu kami. Lin Xueyan, bisakah kamu punya sedikit rasa malu? Kamu selingkuh, tapi masih ingin mempertahankan Kak Qin. Dunia ini kok ada wanita sebejat kamu? Diam kamu, Qin Chuan. Jangan sampai kamu tertipu sama wanita ini. Dia cuma mau mainin perasaanmu aja. Nggak serius mau sama kamu kok. Siapa yang mau mainin siapa sih? Kamu udah nikah sama senior Qin selama 5 tahun. Gimana sih dia sama kamu? Aku? Lin Xueyan, aku kasih tahu ya, aku nggak bakal kasih kamu kesempatan lagi. Kita cuma punya dua kemungkinan. Cerai biasa atau cerai lewat pengadilan. Oh iya. Gejala alergi ceng-ceng. Jangan sampai terulang lagi kalau enggak. Jangan salahin aku kalau aku rebut hak asuh. Qin Chuan? Itu Wayne, makasih ya. Barusan udah belain aku. Makasih apa sih? Aku malah pengen bilang makasih. Kamu nggak marah sama aku. Pokoknya makasih banyak ya. Hari ini udah bantu aku ngeluarin unek-unek. Kalau kamu memang pengen bilang makasih, boleh nggak pulang bareng ketemu orang tuaku? Mereka pengen minta maaf sama kamu. Oke. Senior, aku tahu kamu yang paling baik. Udah, kita putuskan aja begitu. Ayo pergi. Kamu ngapain sih? Aku takut kamu kedinginan, mau kasih kamu selimut. Kamu cuma mau cari kesempatan aja ya, bajingan. Cepetan pergi. Pergi sana. Kamu ngapain masuk kamarku? Mama sama Yanyan nggak ada, kamu sendirian, nggak ada yang jaga juga nggak bisa. Ayo minum obat dulu. Ah, aku nggak mau minum, cepetan pergi. Wajar aja. Kalau sama aku nggak cocok, nggak apa-apa, jangan sama diri sendiri. Minum obatnya. Nggak usah sok perhatian, kamu pikir aku bakal tersentuh. Kenapa baru sekarang aku sadar? Orang yang layak dicintai ada di sampingku. Aku sebenarnya punya kesempatan. Ini surat cerai, aku pergi tanpa apa-apa. Aku ngomong serius. Qin Chuan, kita ini suami istri.
Marah di atas ranjang baikan di bawah ranjang kamu ngapain sih? Harus bercerai. Perkawinan tanpa cinta dan martabat. Aku tidak ingin mempertahankannya lagi. Tidak akan lagi Kincuan, aku akan mencintaimu dengan baik. Akan memberimu martabat apa yang kau inginkan aku berikan, bisakah kita? Tidak bercerai. Aku tidak butuh belas kasihan. Apalagi cintaku padamu. Sudah lama hilang. Pergilah. Kincuan, Tinggal 30 hari kita akan benar-benar berakhir. Shiseong Kincuan sangat tampan, aku ingin dipeluk. Hei Yan, dengarkan, jangan marah. tidak marah, apa alasan aku untuk tidak marah? Oh, ini bukan si Yolin. Kincuan, kau kenapa di sini? Ibu Ceng-Ceng, aku pergi kemana sepertinya. Tidak ada hubungannya denganmu kan? Kau memanggilku apa? Ibu Ceng-Ceng, ada masalah apa? Kita belum resmi bercerai, kau sudah memanggilku begitu. Kau masih ingat kita belum resmi bercerai? Baru saja keluar dari kantor urusan sipil. Sudah tidak sabar untuk berduaan. Dengan cinta pertamamu. Bukan aku. Tertangkap basah masih tidak mengaku. Kau masih berani menuduhku, bagaimana dengan kalian berdua? Lin Suean, kau pikir semua orang sepertimu? Kali ini tidak hanya orang tuaku, tapi juga mengundang Qin yang kita tidak sepertimu. Sangat romantis masih datang ke restoran ini untuk kencan. Kincuan Kisili memanggilku keluar. Untuk urusan Ceng-Ceng meminta maaf padaku. Bukan makan malam romantis. Tidak ada hubungannya denganku, kau mau makan dengan siapa? Ya, makanlah dengan siapa. Yan sudah meminta maaf padamu, apalagi yang kau mau. Jangan keterlaluan. Kincuan, kenapa kau memukul orang? Pria yang merusak keluarga orang lain tidak pantas dipukul. Pantas dipukul. Shiseong Kincuan sangat tampan. Kau berani memukulku. Bukankah kau suka menyalahgunakan kekuasaan? Ayo, kalau tidak terima kau pukul balik. Kalau nggak terima ayo balas. Penakut. Kamu. Senior Qin nggak usah peduliin mereka, ayo pergi. Nggak berani, penakut. Sudahlah, ayo pergi. Restoran udah dipesan, kenapa harus pergi? Betul, aku nggak bisa pergi. Ini kan kasih kesempatan ke Lan Wein. Aku harus awasi. Pelayan. Ambilkan 2 botol Lafite tahun 82, wah langsung pesan. Langsung pesan anggur puluhan juta, kaya banget. Manayer Song, Nona Lan. ambilkan botol koleksi ayahku. Romane Conti tahun 45. Oke, Romane Conti, tahun 45. Itu harganya berapa ya? Wah, aku baru cek 1 botolnya terjual. Lebih dari 3 juta. 1 teguknya aja udah lebih mahal dari 1 botol Lafite. Paman Lan, botol Romane Conti itu udah 10 tahun nggak diminum, mana mungkin. Langsung diambil begitu saja. Paman Lan datang, aku pasti nggak akan biarkan mereka minum sembarangan. Paman Lan minggir, jangan halangi jalan. Paman Tante. Botol Romane Conti, tahun 45 udah siap belum? Cepat ambilkan. Ini yang katanya nggak tega minum. Xiao Qin kemarin malam. Aku dan Tante salah. Sombong banget Xiao Qin. Kami minta maaf yang tulus, maaf ya. Iya, kalau marah-marah aja ke kami. Jangan marah ke Inin, dia benar-benar mencintaimu. Paman Tante, jangan berpikir begitu. Aku juga punya anak perempuan, jadi aku sangat mengerti perasaan kalian. Berarti kamu nggak marah ke kami? Tentu saja nggak. Ayo Paman Tante duduk. Bagus sekali, ayo silakan duduk Xiao Qin. Xiao Qin duduklah. Silakan duduk, oke. Bos Lan, Xiao Qin coba Romane Conti, tahun 45. Terima kasih Paman. Xiao Qin, soal kamu dan Inin. Bisa nggak dipikirkan lagi, kami semua mendukung. Iya, Yinin benar-benar mencintaimu. Pertimbangkan lagi ya kak. Cinta Wein padamu langit dan bumi jadi saksi. Jauh lebih baik dari Lin Suean. Jangan sampai kamu lewatkan. Aku tidak mengizinkan. Kamu siapa? Urusanmu apa? Aku istrinya. Lin Suean, kita sudah bercerai.
Tolong perhatikan statusmu. Masa tenang belum selesai selama belum resmi bercerai. Aku tetap istrimu. Lin Sueyan, jangan keterlaluan. Kamu berani memukulku? Karena kamu keterlaluan tahu tidak selama 5 tahun ini. Kamu menginjak-injak perasaan kakak Kim. Aku sangat sedih. Aku bahkan ingin membunuhmu. Qin Chuan, kamu hanya diam saja. Dia memaki dan memukulku? Menurutku dia benar memaki dan lebih benar memukul. Aku rasa tidak ada masalah. Qin Chuan, kenapa kamu berubah seperti ini? Bukankah kamu berjanji akan selalu merawat dan melindungiku? Saat aku dipukul dan dimaki kamu sedang apa? Saat aku dihina dan difitnah. Kamu sedang apa? Sudah 5 tahun menikah. Kapan kamu pernah mempertahankan martabatku? Memperhatikan perasaanku? Apakah martabatku pantas diinjak-injak? Aku sebelumnya menoleransimu hanya karena ceng-ceng. Jadi sekarang aku tidak menoleransimu lagi. Dan juga tidak akan mencintaimu lagi jika kamu masih berani melangkah lebih jauh. Jangan salahkan aku jika berbalik tidak mengenalmu lagi, sudah jelas, cepat pergi. Suamiku aku bukan. Terus-terusan membuat masalah, benar-benar tidak punya malu ya? Xiao Song. Bos Lan, ada apa yang perlu diperintahkan? Usir dia, masukkan ke daftar hitam restoran. Tidak akan pernah melayani. Yan Yan, cepat minta maaf pada Paman Lan. Maaf Bos Lan, aku tadi hanya. Sudah, usir dia. Qin Chuan, cepat bantu aku bicara. Kamu ini Qin Chuan. Paman dan Bibi, aku setuju untuk menjalin hubungan dengan Wayne. Tapi tunggu sampai aku resmi bercerai. Baiklah, tidak perlu buru-buru. Yang penting kamu mau. Shi Xiongqin, aku tunggu kamu. Yan Yan. Bukan sudah kubilang jangan cari aku lagi? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Yan Yan, aku masalah ceng-ceng. Memang salahku, tapi aku jamin. Kedepannya aku tidak akan biarkan ceng-ceng makan sembarangan lagi. Kamu jamin? Apa hakmu untuk menjamin? Ceng-ceng adalah anak Qin Chuan, apa hubungannya denganmu? Yan Yan, kamu sudah bercerai dengan Qin Chuan. Kamu masih memikirkannya. Siapa bilang kami bercerai? Kami tidak akan bercerai. Kamu jangan dekat-dekat aku tidak mau Qin Chuan salah paham. Tidak, aku harus jelaskan ke Qin Chuan. Lin Sueyan, aku tidak akan membiarkanmu. Baikan lagi dengan Qin Chuan. Qin Chuan Sili benar-benar datang untuk minta maaf padaku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Tidak, kami bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan salah paham padaku. Ceng-ceng saja sudah mau memanggilnya ayah, kamu masih bilang salah paham? Kamu tidak menghargai kepribadianku. Apalagi kecerdasanku. Qin Chuan, Qin Chuan. Dah. Suamiku, mari kita bicara ya. Aku tahu dulu, aku melakukan kesalahan, aku bisa berubah, bisa minta maaf. Kamu tidak bisa meninggalkanku, suamiku, buka pintunya. Suamiku. Suamiku. Dua tamparan ini untuk membalas Shi Xiong. Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Qin Chuan. Cepat kembali, tadi Lan Wayne menamparku lagi, dia juga menarik rambutku. Aku hampir mati karena dia. Cepat ke rumah sakit. Nanti bekas tamparannya hilang. Halo suamiku. Ini buku catatan yang ditinggalkan Qin Chuan. Kamu lihat saja. Yan Yan suka makan ayam kola rasa manis. Yan Yan tidak bisa makan pedas, lain kali kurangi cabainya. Yan Yan sering keseleo, lebih sering pijat bahunya. Yan Yan suka musik ringan, cari kesempatan mainkan beberapa lagu untuknya. Qin Chuan, kamu sangat mencintaiku. Mengapa sekarang kamu begitu kejam padaku? Kamu pulang ya. Dengar belum? Menantu keluarga Lin, Qin Chuan. Itu anak orang terkaya. Beneran nggak sih? Ya jelas beneran dong. Aku lihat di berita hari ini. Ya, aku juga lihat orang terkaya itu bahkan memilih Qin Chuan. Jadi penerusnya nggak nyangka ya. Qin Chuan latar belakangnya segede itu.
Dulu aku pernah makan. Makanan yang dia masak sendiri kamu bilang Shen Xiufen. Tahu nggak bakal marah mati. Dia sendiri yang ngusir. Menantu orang terkaya itu dari rumah. Hahaha ya memang pantas. Dulu waktu Qin Chuan dan Li Suyan cerai. Dia seneng banget sekarang kena batunya kan. Kamu bilang aja punya menantu sebaik itu. Gak tahu menghargai kamu bilang kalau aku punya menantu sebaik itu. Mimpi pun bisa ketawa bangun. Hahaha. Wah. Ini kan mertua Qin Chuan. Hahaha menantumu mana? Dengar menantumu jadi penerus orang terkaya. Kenapa kamu masih cemberut? Jangan-jangan menantu penerus orang terkaya. Jusir ya? Hahaha. Tutup mulut kalian. Menantuku pasti akan kembali. Ayo pulang. Takutnya kamu minta dia kembali dia nggak mau balik. Ayo pulang. Wow, penerus orang terkaya ganteng banget, sekali lihat langsung jatuh cinta. Nggak cuma ganteng nyanyinya juga enak. Suaranya luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi pianonya juga kelas dunia. Lagu sulit kayak Ghost Fire aja bisa dia mainin. Dia ganteng berbakat. Dan penerus orang terkaya ini nggak adil banget. Siapa yang bisa nikah sama dia pasti bahagia banget. Kalau aku punya suami kayak gitu. Jangan mimpi kata orang yang waktu itu ada di tempat. Dia udah nikah. Aduh siapa ya kayaknya dulu dia selamatkan galaksi. Siang-siang teriak apa bu? Aku sangat menyesal padahal aku punya suami yang dicemburui semua orang dan sangat mencintaiku. Tapi aku malah kehilangan dia. Menyesal saja tidak ada gunanya cepat cari cara. Untuk membawa Qin Chuan kembali kau pikir aku tidak mau? Sekarang aku telepon dia tidak diangkat. Kirim pesan tidak dibalas. Aku ingin bertemu tapi tidak bisa. Mama aku rindu papa. Suruh dia pulang ya. Aku juga mau tapi papa tidak mau kembali. Aduh aku tidak peduli. Aku mau dia pulang. Kembalikan papa padaku. Dia bahkan tidak mau menemuiku. Mana mungkin aku bisa membawanya kembali? Kenapa marah-marah sama anak? Situasi seperti ini, semua karena ulahmu. Kamu masih berani menyalahkanku? Kalau bukan karena kamu setiap hari menyiksa Qin Chuan, dan ingin mengusirnya kami berdua tidak akan sampai. Seperti ini sekarang kamu puas? Aduh, aku juga tidak tahu siapa dia sebenarnya kalau aku tahu. Aku pasti akan memperlakukannya seperti dewa. Jangan cari-cari alasan. Semua ini karena kamu yang mengusir Qin Chuan. Kalau marah-marahlah ke Qin Chuan ngapain berteriak-teriak ke mama? Kamu berani memukulku? Aku memang mau memukulmu. Dulu kamu yang paling kejam menyiksa Qin Chuan. Kamu suka memukulnya? Baiklah, sekarang aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya dipukul. Akan kubunuh kamu, kubunuh kamu. Kamu tidak mau melihat aku bahagia selalu ingin memisahkan kami. Aku sangat membencimu. Jangan dipukul lagi, Anyan. Kamu masih berani menyalahkanku? Siapa yang selingkuh dengan Kisili? Kami hanya melukainya. Sedangkan kamu menusuk hatinya. Tidak ada yang lebih melukainya daripada kamu. Kamu pikir aku tidak sedih? Dia adalah tipe ideal yang selama ini aku impikan. Selama ini aku buta. Tidak melihat kebaikannya. Kalau saja aku lebih baik padanya. Mungkin sekarang yang bersamanya adalah kita berdua. Kamu masih ingin merebutnya dariku? Kamu masih punya malu nggak? Lelaki yang kamu nggak hargai. Kamu nggak biarin orang lain rebut. Sekarang aku cuma nyesel waktu nggak bisa balik lagi. Kalau nggak aku pasti rebut duluan. Kamu nggak punya malu. Kalian udah selesai ribut nggak belum? Ribut gini ada gunanya nggak? Qin Chuan bisa balik nggak? Yang paling penting sekarang, cari cara buat memperbaiki. Masih ada cara apa lagi? 5 hari lagi ulang tahun Qin Chuan. Kita bikin pesta ulang tahun buat dia. Yanyan kamu udah ngomong sama Qin Chuan belum? Kapan dia datang dia? Dia belum setuju.
Kok mati HP-nya? Yan sebenarnya gimana sih? MA Kincuan bilang dia nggak datang. HP-nya juga mati. Gimana nih Yan Zen? Kalian cepetan cari orang buat hubungin Kincuan. Kalau udah ketemu bilang-bilang ceng-ceng. Nungguin dia sambil lapar. Oke, aku langsung cari orang. Ada kabar? Ada apa? Orang gak punya hati kita susah payah. Masak meja penuh buat dia malah pergi rayain ulang tahun sama orang lain. 5 tahun dia di sini kita gak pernah rayain ulang tahunnya, sekarang mau rayain. Udah gak bisa lagi, terus gimana? Dia gak bisa langsung hilang gitu aja. Bikin kita nungguin gini MA. Sebelum nyalahin dia, kamu pikir dulu. Waktu kamu ulang tahun kemarin, kita gimana sama dia kemarin? Silly, kamu bener-bener perhatian. Ajak aku ke restoran mewah buat rayain ulang tahun. Ibu, ini memang harusnya aku lakukan. Nyebelin banget, makan aja nggak tenang. Yan Zen matiin semua HP. Oke MA. Semoga keluarga kita bahagia. Harmonis. Selamat ulang tahun MA. Selamat ulang tahun Ibu. Ayo bersulang. Nyonya, kalian akhirnya balik. Suami udah masak meja penuh. Sudah menunggu kalian semalaman. Siapa yang mau makan makanan jelek ini cepat ambil. Perut sudah kenyang, lihat makanan saja sudah mual. Waktu itu, dia masak meja penuh makanan. Lapar pun tak mau makan, sedangkan kita pergi dengan Kisili. Makan enak di restoran mewah. Kita juga matikan HP, dia tidak bisa menghubungi kita. Khawatir kita kenapa-napa, hampir gila, tapi kita tidak ada yang peduli perasaannya. Salahku. Kita seharusnya ajak dia ikut. Tidak, kita seharusnya tidak pergi. Kisili itu siapa? Mengapa aku harus tinggalkan Kincuan untuk makan dengannya? Kincuan adalah keluarga kita. Ya, kita seharusnya tidak pergi. Ini semua salahku, kesalahanku. Apakah kita masih menunggunya? Tentu saja. Kak, cepat minta temanmu bantu sampaikan pesan ke Kincuan. Bilang kita menunggu dia pulang ulang tahun. Mama, aku lapar. Ayah masih akan pulang. Ceng, ayah pasti akan pulang. Dia tidak akan biarkan kamu lapar. Yan sudah jam 10. Jam 10, kenapa waktu itu Kincuan menunggu sampai jam 12? Kan ku bilang dia pasti pulang. Kincuan? Kok kamu? Yan, aku kebetulan lewat mampir sebentar. Makan malamnya enak ya? Bu, ini masakanmu ya? Aku coba. Enak sekali. Enak ya, kalau gitu makan sampai kenyang. Yan, ngapain sih? Ngapain aja kamu makan? Ini untukmu. Mau makan semua untukmu. Pergi, jangan datang ke rumahku lagi. Hari ini masa tenang sudah habis. Kincuan benar-benar akan cerai? Tidak. Dia pasti tidak akan cerai, dia sangat mencintaiku. Masa mungkin cerai? Dia pasti hanya menakut-nakuti. Yan meskipun benar-benar cerai. Kalian berdua masih punya Ceng sebagai penghubung.
Asalkan terus mengakui kesalahan masih bisa rujuk lagi. Tidak, dia tidak akan menceraikanku. Dia tidak akan meninggalkanku. Yanyan angkat teleponnya. Halo Qin. Suamiku? Hari ini adalah akhir masa tenggang. Aku menunggumu di kantor catatan sipil. Qin Chuan, sebelumnya semua kesalahan ibu. Ibu minta maaf padamu, jangan marah lagi ya. Aku juga sudah tahu salahku. Berikan aku kesempatan lagi untuk menebusnya. Qin Chuan, aku mencintaimu, maafkan aku ya. Kedepannya aku pasti akan lebih menyayangimu. Apa yang kalian lakukan padaku sebelumnya, aku sudah tidak peduli lagi. Aku juga tidak akan menuntut, aku mohon pada kalian. Lepaskan saja. Aku tidak mau. Qin Chuan, ini adalah jam tangan yang kubuat khusus untukmu dengan biaya jutaan, lihatlah. Niat baikku, maafkan aku ya, kedepannya aku pasti akan lebih baik padamu. Yanyan, bukankah ini jam tangan yang kau buat khusus untukku? Kenapa bilangnya mau diberikan ke Qin Chuan? Kisili, kau ngomong apa sih ini, Yanyan? Yang sengaja membuatkannya untuk Qin Chuan, benar ini aku yang membuatkannya. Untuk suamiku, ada hubungan apa denganmu? Aku tidak ngomong sembarangan waktu membuat jam tangan itu. Kau juga mempostingnya di media sosial, kau lupa ya? Suamiku, jangan percaya dia, ini memang aku yang membuatkannya untukmu, percayalah padaku. Ayo lihat baik-baik ini Yanyan. Yang membuatkannya untukku. Kisili, sudah cukup belum, suamiku, percayalah padaku. Dia hanya datang untuk mengecau aku dan dia sudah putus hubungan. Percayalah padaku. Untuk siapa kau membuatnya, aku tidak peduli. Suamiku, aku tidak bisa bercerai denganmu. Aku tidak bisa kehilanganmu, tidak bisa. Jika kau tidak mau bercerai denganku, maka aku akan menuntut cerai nanti. Hak asuh Cheng Cheng bisa jadi bukan milikmu lagi. Tidak. Yanyan, bercerai saja. Setidaknya kau masih punya Cheng Cheng. Kalau sampai menuntut cerai begitu kehilangan Cheng Cheng, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Tidak bisa menikmati kemewahan keluarga Qin lagi. Kisili, kau brengsek, apa maksudmu? Bukankah ini sudah jelas yang tidak bisa kudapatkan? Jangan harap kalian bisa mendapatkannya. Aku benar-benar tidak menyangka kau orang seperti ini. Dulu aku benar-benar salah menilai. Sama-sama. Kita tidak akan bercerai, cepat atau lambat kita akan rujuk lagi. Aku beritahu ya. Tidak akan ada hari seperti itu lagi. Karena aku sudah siap menyambut kehidupan baru. Mencintai seseorang yang benar-benar mencintaiku. Kamu jangan telepon aku lagi ya. Takut Qin Chuan salah paham ya? Boleh, tapi hubungan kita harus putus. Harus lebih formal, aku tunggu di restoran Mingsu. Halo? Ma, Kisili mengajakku ke restoran Mingsu. Bilangnya mau putus hubungan secara resmi. Kisili, saat ini mengajakmu datang. Mungkin ada niat jahat, itu bagus. Apa yang terjadi, Wayne? Aku tidak senang. Ada apa, siapa yang mengganggumu? Lin Xueyan, aku iri padanya bisa memanggilmu suami. Kedepannya dia tidak akan bisa memanggilmu lagi. Tapi bercerai bisa rujuk lagi. Bagaimana jika kalian rujuk lagi? Qin Shixiong, aku benar-benar takut. Aku takut Lin Xueyan kembali memohon padamu, lalu kamu kembali padanya. Lalu bagaimana, masa baru saja aku bercerai? Langsung menikah denganmu. Sebenarnya tidak perlu juga. Tidur bersama saja sudah cukup. Qin Shixiong, aku tahu kau orang yang bertanggung jawab. Asal kau menyentuhku, aku tidak takut apapun lagi. Baiklah, kau menungguku di sini ya. Aku tidak peduli. Kau harus menyentuhku hari ini, aku akan menyerahkan diriku padamu. Aku datang untuk mengakhiri ini, Kisili. Kedepannya kita jangan berhubungan lagi. Wanita berubah pikiran. Benar-benar lebih cepat dari membalik halaman. Baiklah, mari kita akhiri ini.
Untuk perpisahan kita yang tuntas, mari kita minum. Tapi sebelum itu, Aku ingin kau menyetujui satu syarat dariku. Apa syaratnya? Kau harus tidur denganku semalam. Tidak mungkin. Lin Xuan, kau tahu, aku sudah lama bersamamu. Kenapa aku tidak pernah menyentuhmu? Karena aku tidak hanya punya dirimu seorang wanita, aku memiliki banyak wanita lain. Apa katamu? Turkchatkan, di matamu aku selalu menjadi seorang pria yang setia dan berhati murni. Sayang sekali kau salah besar. Kenyataannya aku tidak hanya suka, tapi juga akan melakukan apa saja tanpa batas. Kamu? Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada sampah seperti ini? Dan melukai orang yang benar-benar mencintaiku, Qin Chuan. Aku benar-benar sangat salah. Seperti saat ini. Aku sudah memberi obat dalam minumanmu. Hari ini kau mau tak mau harus tidur denganku. Tak ada pilihan lain. Kisili dasar bajingan. Suamiku, cepat selamatkan aku. Kakak senior Qin. Pergilah, tapi dia kan ibunya Cheng Cheng. Aku tidak akan menyalahkanmu. kalau begitu aku pergi. Suamiku, aku tahu kau pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Qin Chuan, bagaimana bisa kau di sini? Seorang pria dewasa, bahkan menggunakan cara setegak ini. Apakah kau pantas mendapatkan cintanya? Qin Chuan. Keberuntungan MU benar-benar baik, bisa bersandar pada keluarga Qin. Pohon besar yang kokoh. Aku kalah darimu bukan hal yang memalukan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, apakah aku tidak bisa menghadapi Lin Xuan? Apalagi yang kau inginkan? Tentu saja terus melancarkan serangan. Kau bisa menyelamatkannya sekali. Cepat atau lambat aku akan mendapatkannya. Kau benar-benar manusia berwajah binatang. Lalu bagaimana denganmu? Sesirang Tampa Rosa Malu. Kamu? Aku kasih tahu. Belum pernah ada yang bisa kabur dari genggamanku. Aku pasti akan merasakan mantan istri calon orang terkaya. Suami, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku menyelamatkanmu hanya karena kamu ibu Cheng Cheng, dia menyakitimu berarti. Secara tidak langsung menyakiti Cheng Cheng itu yang tidak bisa aku terima. Kalau gitu kita rujuk lagi yuk. Aku benar-benar sudah sadar nanti. Aku akan hidup baik-baik dengan Cheng Cheng dan kamu. Aku dan kamu tidak mungkin kembali ke masa lalu. Kalau aku ketemu bahaya lagi gimana? Barusan Kisili bilang, dia masih akan berusaha menyakitiku. Kayaknya dia nggak akan punya kesempatan lagi. Segera dia akan kehilangan segalanya. Ketua-ketua gawat, harga saham anjlok. Kapitalisasi pasar menguap 10 miliar gapapa. Pasti fluktuasi biasa, nanti pasti naik lagi. Ketua, banyak mitra yang memutus kontrak. Kita menghadapi kerugian besar apa? Ketua, bank menunda pinjaman. Rantai bisnis perusahaan akan putus. Hancur. Qi Jia. Hancur. Ayah, ibu, kakak. Kamu kemari. Ayah, kenapa? Kamu yang bikin masalah. Istri calon penerus orang terkaya. Kamu berani menggoda. Kamu gila ya? Ayah, sebenarnya ada masalah apa? Perusahaan hampir bangkrut. Kamu masih tanya ada masalah apa? Aku pukul kamu, anak durhaka. Ibu, jangan biarkan ayah pukul aku lagi. Nanti aku mati. Mati saja kamu, ayahmu susah payah membangun. Usaha seumur hidup hancur karena kamu.
Kamu mau mati-mati sendiri saja. Ngapain bawa-bawa keluarga? Siapa di keluarga ini yang salah sama kamu? Kak, aku salah. Ayah, aku salah, aku nggak akan berani lagi. Kamu minta maaf. Ada gunanya apa? Sekarang mulai. Kamu diusir dari rumah. Kamu harus berusaha sekuat tenaga. Minta maaf sama Qin Shao. Kalau tidak, aku yang pertama akan membunuhmu. Kamu pergi. Mr. Qin, perhiasan ini. Namanya Hati Samudra. Melambangkan cinta abadi. Sangat cocok diberikan pada pernikahan untuk pasangan Anda. Yinin, menurutmu ini gimana? Suka? Apapun yang kamu belikan aku suka. Kalau begitu kita beli. Ya. Ini juga tidak mampu beli. Bahkan cincin kawin pun harus bayar sendiri, kenapa aku dapat? Kamu yang begini. Yan, tunggu, aku kaya, aku pasti belikan kamu cincin berlian besar. Ah, kamu sudah deh mau beli cincin berlian besar. Kamu juga harus punya kemampuan dulu. Kamu percaya aku suatu hari nanti? Aku pasti bisa beli, sekarang aku punya uang. Beli cincin berlian besar, tapi orangnya sudah bukan dia lagi, bungkus saja. Mama, kakak, nanti kalian bantu aku. Kasih saran baik-baik untuk rujuk sama Qin Chuan. Pilih perhiasan apa yang bagus, pilih yang paling mahal. Sudah saja kasih saran, apalagi itu tidak bisa. Qin Chuan bukan orang yang hanya lihat harga. Dia lebih melihat perasaan. Kalian lihat, itu bukan Qin Chuan. Qin Chuan, kamu juga di sini. Kamu kesini buat apa? Beli perhiasan untuk rujuk kita, kebetulan kamu juga di sini. Kita pilih bersama. Suayan kita tidak bisa rujuk lagi. Kenapa kita punya dasar? Perasaan yang kuat dan ada ceng-ceng anak kita. Kenapa tidak bisa rujuk? Karena kita sudah bertunangan. Qin Chuan, ini tidak benar. Kamu bilang ini tidak benar. Ini tidak benar. Kami sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Tuan Qin, apakah kamu bersedia? Baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Sehat atau sakit, untuk selalu melindungi Nona Lan. Aku bersedia. Nona Lan. Aku tidak setuju. Siapa perempuan ini? Mantan istri Tuan Qin. Yang dulu menyakatai Tuan Qin begitu dalam masih berani datang. Lihat gayanya, dia pasti mau merusak pernikahan. Lin Suyan, ini pernikahan kakakku. Jangan buat ulah di sini, ini bukan tempat untukmu sembarangan bertingkah, cepat pergi. Lin Suyan, kalau kalian datang untuk memberi selamat padaku dan Yinin, aku sangat senang. Tapi kalau kalian datang untuk membuat masalah, aku minta kalian segera pergi. Qin Chuan, aku salah. Aku tahu ribuan kata tidak bisa menebus masa lalu dan luka yang aku berikan padamu, tapi aku di sini dengan rendah hati memohon, beri aku kesempatan lagi untuk mencintaimu kembali. Qin Chuan, ibu juga berlutut. Mohon demi Cheng-Cheng, beri Yan kesempatan lagi. Yan sudah tahu salahnya, aku jamin dia akan mencintaimu sepenuh hati. Dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Apa yang kalian lakukan? Pakai cara begini, pura-pura kasihan, cari simpati ya. Qin Chuan, aku sudah tidak peduli malu. Aku hanya ingin kamu, aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Aku sudah bilang antara kita sudah tidak mungkin lagi aku bisa memaafkan semua yang kalian lakukan dulu. Tapi aku tidak bisa kembali karena aku sudah punya hidup baru. Lin Suyan, kalau tahu sekarang kenapa dulu? Selama 5 tahun ini kamu punya banyak kesempatan untuk menyesal. Tapi pernahkah kamu melakukannya? Tidak, karena kamu pikir Qin Chuan tidak layak. Aku? Meskipun begitu, kalau bukan karena statusnya dan latar belakangnya, kamu tidak akan berlutut minta maaf. Pada akhirnya yang kamu cintai hanya latar belakangnya, bukan dirinya sebagai pribadi. Tidak, aku mencintainya. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang itu, aku tetap akan mencintainya. Qin Chuan, sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu. Karena aku mencintaimu, maka aku selalu menolak untuk bercerai, hanya saja sebelumnya aku tidak menyadari perasaanku sendiri sehingga aku keras kepala.
Tidak mengakuinya aku benar-benar bukan karena latar belakangmu yang membuatku mempertahankanmu Qin Chuan. Sudah cukup sekarang kamu mengatakan ini. Sudah terlambat. Pergilah kalian jangan ganggu pernikahanku lagi. Lin Xueyan saat memiliki tidak menghargai. Menyesal di sini pura-pura cinta. Kamu tahu kenapa Qin Chuan memilihku bukan kamu. Karena kamu tidak layak mendapatkan cintanya. Qin Chuan, kamu benar-benar merasa aku tidak layak. Aku hanya merasa tidak berharga. Sebelumnya aku padamu. Selalu. Sombong aku merasa cintamu tidak layak untukku, tapi sekarang aku baru menyadari, ternyata yang tidak layak adalah aku. Mama, Kak, ayo kita pergi. Tunggu. Qin Chuan, aku salah. Aku tidak seharusnya mengganggu wanitamu. Aku minta maaf padamu. Ampuni aku, ampuni keluarga kita. Seret dia keluar. Karena kamu ingin sama-sama binasa, maka mari kita mati bersama. Kak, hati-hati. Xiao Chuan cepat menghindar. Yan Yan. Kenapa kamu menangkis pisau untukku? Sekarang kamu tidak akan bilang lagi, aku tidak mencintainya kan? Yan Yan, jangan bicara lagi. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Aku benar-benar menyesal. Sampai saat ini, baru aku sadari, apa yang paling berharga. Jika bisa mengulang aku, pasti akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Yan Yan, Janji satu hal padaku, katakan. tolong aku, tolong jaga Cheng Cheng. Jangan biarkan dia menjadi seperti aku, yang perempuan. Yan Yan. Yan Yan bangun. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Selamat Tuan Qin, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak. Maksudmu ingin melahirkan anak laki-laki untukku? Ya, Ayah ibu melahirkan adik laki-laki untukku. Ya Cheng Cheng, mulai sekarang kamu punya adik laki-laki. Hore, ibu luar biasa.